Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di pagi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita bersyukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah Azza wa Jalla di pagi ini. Allah masih memberikan kita banyak sekali karunia dan kebaikan. Amin. Masih diberikan nikmat al-hayah, nikmat hidup. Ya, dengan nikmat hidup ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus-menerus ya menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Amin. Kemudian berusaha memperbaiki diri dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga dengan apa yang hari ini Allah karuniakan kepada kita bisa manfaatkan, bisa kita potensikan, bisa kita gunakan untuk terus-menerus semakin menyempurnakan ketaatan dan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Kemudian kita juga bersolawat dan salam, semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti ya. Alhamdulillah, kita hari ini akan melanjutkan kajian kita ya. Hari ini kita melanjutkan bab tentang apa? Masih ingat? Mahabbatullah. Mahabbatullah ya. Dirinya dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita bahas yang lalu, hari ini kita melanjutkan terkait dengan mahabbatullah. Dan mahabbatullah ini adalah bagian dari amal qulub, a'malul qulub atau amal Hati. amal hati gitu ya. Jadi di sini tidak ada hubungan, di sini tidak hanya terkait dengan hal yang nampak gitu ya, tetapi ini sangat erat ya, dan tergantung kepada sesuatu yang tidak nampak. Nah, itu hub itu begitu kan itu ya. Maka kata Habib ya, itu berarti adalah al-mahbub. Al-mahbub itu adalah yang dicintai, tapi juga bermakna al-muhib, itu yang mencintai. Jadi gitu ya. Kan itu ya. Ustaz. Nah, maka kita semakin memahami gitu ya. Kalau di dalam kaidah lughatan itu, bahasa itu kan ada al-hub, ada al-hib. Kan ya?
Ada al-hub, ada apa? Al-hib. Al-hib, gitu ya. Apa itu perbedaannya di mana? Gitu. Kalau al-hub arahnya itu sama. Al-hub itu ada cinta, al-hib juga cinta. Cuma kalau al-hub ya ini kaitannya dengan al-muhib yang mencintai, sedangkan al-hib kaitannya dengan al-habib atau al-mahbub, yaitu yang dicintai, begitu ya. Nah, begitu pentingnya ya, begitu pentingnya kita membahas ini gitu ya. Karena memang cinta ini yang bisa menghantarkan gitu ya, kepada apa ya, kepada kebahagiaan kan itu ya. Kan sering orang mengatakan bahwa uh, yang namanya cinta atau mencintai atau dicintai itu seringkali kita tidak bisa ekspresikan dengan kata-kata gitu ya. Tapi bisa terasa kebahagiaannya di hati gitu ya. Maka baik mereka yang al-mahbub maupun yang satunya apa tadi? Al-mab. Tadi yang dicintai namanya al-habib. Kalau yang mencintai namanya mahbub. Gitu ya. Itu beda nggak kira-kira itu pengertiannya? Beda. Al-habib itu yang dicintai. Al-mahbub yang mencintai. Ini orangnya beda atau sama? Beda. Itu satu orang apa lebih dari satu orang? Dua orang. Dua orang? Dua orang Ya. saja. Bisa nggak banyak orang? Tidak boleh, Ustaz. Kalau banyak orang bisa, tapi berarti tandanya dia terlalu banyak cinta. Cintanya terbagi-bagi. Gitu ya. Kalau dalam bahasa syair itu, ya kita nggak boleh di antara dua cinta. Gitu ya. Betul. Kita berarti perannya apa? Perannya adalah mahbub. Kita perannya adalah apa? Yang mencintai. Yang mencintai. Siapa Al-Habib itu? Allah Ta'ala. Yang dicintai Allah. Nah itu perannya. Ya. Gitu ya. Maka nggak boleh kita itu berada di antara dua cinta. Nah, kalau dalam berbagai apa namanya keterangan lama itu maksudnya dua cinta itu apa? Yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada selain Allah. Itu nggak boleh. Terus bagaimana kalau kita cinta kekasih kita? Bagaimana kalau kita cinta anak-anak kita? Bagaimana kalau kita mencintai harta kita, kendaraan kita, rumah kita? Allah pernah dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman, wahbub masyita, begitu ya? Apa artinya? Wahbub masyita. Cintailah apapun yang ingin kau cintai, gitu. Fa'innaka mufarriku. Tapi engkau bakal dipisahkan, kata Allah, dipisahkan dari apa-apa yang kau cintai. Jadi, itu kalau dia mencintai selain Allah. Tetapi kalau dia mencintai Allah, pripun? Akan Tidak terpisahkan. Gitu. Seperti apa? Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia digelari apa Nabi Ibrahim nih kok? Napa ibu-ibu? Halo. Mana suaranya? Pak Ustaz. Nabi Ibrahim niku napa? Gelare napa? Khalilullah. Apa? Umul Ambiya. Khalilullah. Kadang juga dengan Khalilur Rahman, ngoten ya. Nah, Khalilullah ya. Napa Khalilullah niku? Kekasih Allah. Napa? Kekasih Jadi Allah. Nabi Ibrahim itu digelari Nabi yang digelar
Khalilullah. Apa artinya? Napa jenengan yang kenceng jawabnya? Benar nggak apa-apa? Kasih Allah. Iya, kekasih Allah. Gitu. Maka ada sebuah kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau meninggal, dia protes kepada Allah. Ya Rob, gitu ya. Katanya aku kekasihmu, gitu. Tapi kok engkau matikan aku, gitu ya. Itu Nabi Ibrahim. Gitu. Bagaimana jawaban Allah? Allah menjawab begini kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, apakah seorang kekasih tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Itu jawaban Allah. Pripun jenengan mendengar kalimat ini? Kan Nabi Ibrahim itu Allah. kekasihnya Allah. Itu kan? Nabi Ibrahim mau meninggal. Ya, sudah maksudnya ajalannya sudah datang. Maka ketika mau dicabut nyawanya dia protes kepada Allah. Ya Allah, katanya aku kekasihmu. Tapi kenapa engkau matikan aku? Maka Allah menjawab, ya Ibrahim, apakah seorang kekasih tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Beri penjelasan dengan kalimat jawaban Allah ini. Karena Allah ingin bertemu langsung Iya. dengan Nabi Ibrahim. Ya, maksudnya bagaimana perasaan panjenengan ketika mendengar kalimat dari Allah ini? Tidak takut mati. Makan Allah bisa terharu. Orang mau ketemu. Gimana? Coba diulang, nggak jelas tadi barusan. Terharu Ustaz. Terharu. Karena mau bertemu bahagia. Bertemu dengan kekasihnya. Ya, gitu ya. Padahal kekasihnya Ibrahim siapa? Allah. Allah Ta'ala. Kan gitu toh? Gitu ya. Maka kita masih ingat ya. Jadi kan masih ingat almarhum Ustadz Arifin Ilham. Ya, Arifin Ilham. Itu kan ketika beliau lagi sakit di Singapura gitu ya. Ketika menjelang wafatnya dia menulis gitu. Bagaimana tulisannya? Masih ingat nggak? Ada yang tahu beritanya? Dia menulis gitu. Liko Allah gitu. Kalau diterjemahkan, dia itu senang karena terlagi aku bertemu Allah. Senang banget gitu loh. Bahagia banget. Kenapa? Sebentar lagi aku ketemu Allah begitu. Itu Ustaz Arifin Ilham almarhum. Gitu ya. Kalau jenengan senang nggak bertemu dengan Allah? Insya Allah. Senang. Pun siap. Sampun siap nih saat ini. Belum Ustaz, belum siap. Belum siap. Biasanya kata semangat kalau mau bertemu kekasih. Kok belum? Siap semangat mencari bekal, Ustaz. Semangat mencari bekal. Yeah. Kirain semangat mencari kekasih. Dari bekal. Allah Ustaz mencari kasih. Oh iya. Lah sudah ketemu belum? Ya, ada belum. orang itu tahu Allah itu kasih tapi dia belum nemuin. Ya belum Ustaz. Lekat nunggu dipanggil Allah Ustaz. Iya, itu kan akhirnya nggak pernah ketemu. Dia merasa nanti ketemunya nanti gitu ya. Seorang kekasih itu bisa bertemu dengan kasihnya kapan saja. Setiap waktu, setiap kondisi apa saja dia bisa bertemu dengan kekasihnya. Nggak nunggu dipanggil. Gitu kan? Iya Ustaz. Iya. Kenapa seorang kekasih itu dia bisa menghadirkan kekasihnya kapan saja, di mana saja, begitu. Maka itulah disebut dengan Khalilullah itu di situ, gitu kan? Khalilullah itu di situ. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini menjadi penting bagi kita untuk apa? Ya, untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita, gitu kan. Memperbaiki diri kita, memperbaiki apa? Hati kita.
agar kita apa ya, agar kita itu apa ya, memiliki ya gitu ya, memiliki apa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan membahas tentang maknanya. Memakna al-hub gitu ya. Apa sih sebenarnya cinta itu gitu ya. Ya, gitu ya. Sampai-sampai Imam Hasan al-Basri, siapa? Imam Al-Basri. Imam Hasan al-Basri. Siapa beliau? Seorang ulama tabi'in generasi ketiga. Muridnya langsung dari siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau menegaskan bahwa barang siapa mengetahui Tuhannya, maka dia akan mencintainya. Berarti apa? Cinta itu tumbuh karena mengenal. Gitu ya. Atau dalam bahasa ilahiyahnya, kita kalau sudah ma'rifat, maka muncul mahabbah. Gitu ya. Kita mengenalnya baru mencintai. Kan ada sebagian orang ya hanya melihat tampilan, nggak mengenalnya, tapi merasa mencintainya. Itu siapa kira-kira ya? Padahal cuma lihat di foto profil di Facebook. Banyak, Ustaz. Nah, yang gonta-ganti apa? Di fotonya itu bajunya bagus-bagus gitu ya. Ya, mobilnya di belakangnya bagus-bagus. Nah, gitu. Ya. Maka Imam al-Bashir menegaskan, barang siapa mencintai selain Allah, bukan dari sisi hubungannya kepada Allah, maka hal itu adalah sebuah jahlun atau kebodohan dan keterbatasan ilmunya tentang Allah. Gitu. Jadi kalau seorang itu kok belum sampai kepada tahapan mahabbatullah, kok belum sampai, itu tandanya dia itu kondisinya bodoh dan terbatas pengetahuannya tentang Allah. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Raudhatul Muhibbin, apa itu Raudhah? Taman-taman orang yang sedang jatuh cinta, itu ya dalam. Kalau seorang itu mengenal Allah, maka hatinya akan luluh rasa cintanya kepada Allah. Jadi kita, ya, ngerti ya, Riban. Kalau misalnya nih ditanya dengan itu mencintai Allah, mboten jenengan itu. Mencintai. Nah, apa ini dibuktikan? Buktinya apa? Berusaha mengenal Allah. Coba saya entar dulu satu-satu. Kan yang namanya cinta itu ada apa? Alamat. Bukan alamatnya anak soleh ya. Ada alamat, ada tanda-tandanya. Nah, apa tanda-tandanya? Mahabbatullah itu. Lalu mengingat Allah, Ustaz. Selain itu, menjalankan perintahnya. Melakukan perintahnya. Baru. Sebentar. Menjalankan perintah Allah itu bukan tanda cinta sama Allah. Salah. Contoh misalnya, kok salah contohnya? Jadikan sholat. Kan Allah memerintahkan sholat, betul nggak? Betul. Kalau jenengan sholat, apa itu kalau sholat, apa itu bentuk cinta panjenengan kepada Allah? Ada yang kemeruh nggak dengar Ustaz Sapi? Dalam? Oh ya. Nah, sekarang sudah ya, sudah jelas suara Ustaz. Jelas. Ya, tadi sampai kepada pertanyaan. Tadi ada yang menjawab bahwa bentuk mencintai Allah itu dengan menjalankan perintah Allah. Contoh sholat. Sholat itu kan perintah, ya? Yeah.
Apakah jenengan ketika sholat itu menunjukkan jenengan mencintai Allah? Tidak Ustadz, karena itu merupakan kewajiban kita Ustadz. Iya. Sholat atau tidak, itu bukan berarti kita mencintai atau tidak mencintai Allah ya, karena itu memang kewajiban kita. Iya. Iya, betul sekali. Atau bahasa lainnya, jenengan ketika apa namanya? Ketika jenengan itu sholat, ya, itu sebenarnya bukan wujud jenengan mencintai Allah, tapi itu bukti ya jenengan itu sebenarnya sedang mencintai dirimu sendiri, gitu. Iya. Coba, sholat itu Allah yang butuh atau kita yang butuh? Kita Ya. yang Iya. Berarti kan kita yang butuh, itu kan ya. Berarti kita kan aslinya egois sekali toh. Karena apa? Karena semua fadilah sholat memang Allah dapat, Allah butuh. Enggak. Karena seluruh muka bumi ini, semua makhluk tidak ibadah sama Allah. Apakah lantas berkurang kemuliaan Allah? Tidak. Tidak. Nah, ketika seorang menjalankan perintah Allah, gitu ya, itu karena dia itu mencintai dirinya. Terus apa bukti mencintai Allah? Nah, itu ya. Apa kira-kira? Menjauhi semua larangannya. sama saja. Jadi kan misalnya tidak maksiat kepada Allah gitu ya. Larangannya gitu ya. Maksiat nggak boleh ya. Nah, gitu ya. Kembali. Jangan kalau tidak berbuat maksiat kan dapat fadilah kebaikan. Nah, gitu kan? Apakah jika jenengan berbuat maksiat gitu ya? Gitu ya. Kemudian itu akan menyebabkan turunnya kemuliaan Allah? Ternyata tidak toh. Jadi nggak ada hubungannya kita itu berbuat berbuat amal soleh atau berbuat dosa itu nggak ada hubungannya dengan kemuliaan Allah, nggak akan berkurang, tidak akan bertambah kan itu, kan? Tadi itu saya mikirnya gini Ustaz, kalau kita mencintai siapapun kita melaksanakan perintahnya, apapun perintahnya itu, gitu. Iya gitu ya. Oh gitu ya. Jadi kalau jenengan mencintai kekasih panjenengan misalnya merintahkan apa jenengan wujud mencintai melaksanakan ngoten ya. Halo. Ustaz, yang sudah punya pengalaman, punya kekasih. Jadi caranya bagaimana supaya kita mencintai Menyenangkan Allah? orang Bingung Ustaz, salah semua. Selalu mengingat Ustaz. Selalu ingat, bagus sekali kalau ingat. Ya, jenengan itu ingat Allah gitu ya. Kan ada kalimat dalam Quran ya. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah engkau kepadaku maka aku akan mengingatmu gitu ya. Ya Ustaz. Gitu kan ya. Iya, Jenengan tahu nggak? Kalau kita ingat kepada Allah, fadilahnya yang dapat siapa? Kita. Kita juga. Allah nggak butuh nggak fadilah kita ingat kepada Allah? Nggak butuh. Jadi untuk siapa itu ingat kepada Allah? Untuk kita sendiri. Dan apakah itu wujud mencintai Allah? Sebentar, entar dulu. Orang yang zikir itu sebenarnya dia lagi apa? Mencintai dirinya. Orang sholat lagi mencintai dirinya kan itu. Nah loh, terus piye jal. Mencintai Allah itu gimana? Ya Allah Ustaz, jadi gimana? Nah iya. Coba kalau ditanya, misalnya ditanya nih jenengan coba jawab. Jenengan sampun mencintai Allah. Sayang sesama makhluk. Nah, taruh. Siapa tadi yang barusan? Yang tadi menyampaikan sayang kepada makhluk sinten? Ayo Bu, angkat tangan Bu. Ini dia Ustadz. Oke, baik. Itu dicatat ya. Nah, nanti pembahasan sampai di situ. Ya.
Nanti akan sampai di situ ya. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Jadi begini. Dalam kitab Thaharatul Qulub ditegaskan bahwa ketika Allah itu mencintai seorang hamba, ketika seorang hamba itu dicintai Allah, gitu ya bahasanya. Tadi dicintai itu apa bahasanya? Kan tadi Al-Hib. Tadi ada mahbub, ada habib, gitu kan ya? Al-Habib. Ya. Al-Habib. Ya. Al-Habib. Ya. Jadi ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah itu punya iradah, punya kehendak. Apa kehendaknya Allah? Allah ingin mendekatkan hamba itu kepadanya. Jadi kalau panjenengan itu hari-harinya kok hidupnya itu gitu ya, kok itu mengarah kepada semakin dekat dengan Allah, tandanya apa? Jenengan dicintai Allah. Tapi kok tiap hari kok rasanya semakin jauh seperti mengalirnya Bengawan Solo. Mengalir sampai jauh toh. Di Solo jadinya yang dipikirannya ya Bengawan lah. Walaupun sampai kemana Gresik, Lamongan, di sana namanya masih Bengawan Solo. Gitu. Saking jauhnya itu. Maka kalau semakin jauh dengan Allah, maka tandanya kita tidak dicintai oleh Allah. Kan itu. Kadang kita itu bicara tentang rezeki dan kenikmatan itu hanya berupa fisik, harta misalnya. Gitu ya. Kita jarang memahami bahwa ketika kita itu diberikan himmatul aliyah, diberikan semangat untuk fafiru ilallah, untuk bersegera berlari menuju kepada Allah, kemudian kita menuntaskan dan menyempurnakan ketaatan, saat itulah kita dapat rezeki yang berlipat-lipat. Kadang kita tidak merasakan itu. Dan sebuah keburukan, nggak dapat rezeki, nggak diberikan Allah kalau kita hari-harinya dari kita kok berkurang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ketika Allah mencintai hamba, maka Allah itu punya kehendak apa? Kehendaknya Allah memuliakan hamba itu. Jadi kemuliaan seorang hamba bukan karena dia amal solehnya ya, bukan. Manusia itu beramal soleh juga kadang beramal soleh. Amal soleh lawannya apa? Ya. Kalau di Jawa biasanya apa? Soleh lawannya? Soleh. Soleh. Itu ya. Kalau enggak soleh ya amal soleh lawannya amal salah. Kan itu. Salah. Maka ketika Allah mencintai hamba itu, maka Allah itu hendak memuliakan hamba itu. Ketika Allah mencintai hamba, maka Allah hendak menolongnya dalam setiap keadaannya, gitu. Begitu. Jadi gitu, Masya Allah. Maka kita harus berebut cintanya Allah. Begitu enggak kira-kira? Ya. Jangan berebut cintanya dia. Siapa cintanya dia yang dimaksud? Ad-dunya. Kan panjenengan pernah nggak dengar kisah tentang Isra Mi'raj yang 2 bulan lagi kan? Nah, ini Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab kan 2 bulan lagi kan? Tepatnya mungkin 3 bulan karena Isra Mi'raj itu akhir bulan toh, 27 Rajab kan? Jangan tahu nggak kira-kira? Pada waktu Mi'raj naik ke langit itu kira-kira apa? Ada kejadian apa sebelum sampai Sidratul Muntaha? Nah, itu ada kisah, ada riwayat gitu ya. Riwayatnya gimana? Jadi ketika Nabi itu Isra dari Masjidil Haram ke Aqsa, kemudian Mi'raj dinaikkan dari Masjidil Aqsa naik ke langit,
gitu ya. Saat itu maka Rasulullah itu dapat panggilan, ada yang memanggil-manggil. Ya Muhammad, berhentilah gitu. Gitu. Itu dari sebelah kanan. Tapi apa? Rasulullah tidak nengok terus gitu. Tiba-tiba setelah itu jalan lagi naik, ada dari sebelah kiri. Ya Muhammad, berhentilah, kembalilah kau ke dunia gitu. Tapi Rasulullah tidak menengoknya. Begitu terus naik dari depan apa? Ada yang manggil. Gitu. Tapi seorang yang sudah tua sekali. Dan dia tapi dandanannya luar biasa. Kalau bahasa sekarang minor banget itu. Jadi wanita tua minor banget gitu. Manggil, ya Muhammad, ayo balik ke dunia gitu. Rasulullah nggak melihatnya. Maka setelah melewati semua, siapa tadi sama siapa kalau Mi'raj? Rasulullah ditemani siapa? Malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril bertanya, ya Rasulullah, kalian apakah engkau tahu siapa mereka? Gitu ya. Maka malaikat Jibril mengatakan, tadi ada yang memanggilmu dari sebelah kanan agar kau berhenti dan kembali. Ya, beruntungnya engkau tidak menengoknya, katanya. Karena dia adalah iblis, sedang menggodamu. Kemudian dari sebelah kiri ada yang memanggil-manggilmu. Untungnya engkau tidak menengoknya, karena dia juga iblis. Yang dari depan, seorang yang penampilannya wanita tua, dandanya menor banget, terus menyapamu dan mengajak ke balik gitu. Dia untung engkau tidak menengoknya. Dan katalah Muhammad, dia itu siapa? Iblis. Kira-kira siapa itu wanita tua yang dandannya menor sekali, hiasannya banyak sekali, siapa? Iblis. Bukan ya, iblis kanan dan kiri. Yang tadi wanita yang tua, kalau tua itu jelek apa cantik? Ya. Nah, masa cantik dong. Masih Cantik cantik. Ya. Kalau apa? Hatinya cantik. Makanya ada seorang suami terus mencintai istrinya walaupun dia tua. Ngomongnya bukan lagi kekasihku yang jelek, tapi tetap kekasihku yang cantik. Amin. Itu dah. Amin. Ya Allah. Kira-kira siapa yang sudah merasa tua? Saya Ustaz. Aduh, ya. Baik, kita kembali tadi ya. Ternyata Jibril alaihissalam menjelaskan wanita tua yang di depan, yang manggil-manggil, yang tua, kemudian dandannya menor, hiasannya banyak, itu adalah permisalan dari ad-dunya. Permisalan dari dunia. Jadi dunia itu ibaratnya wanita tua yang sedang berhias. Dia make up-nya tebal sekali, gitu ya, sehingga kerut-kerut di wajahnya, di pipinya tidak kelihatan. Kerut-kerut di dahinya tertempel sama make up itu, jadi nggak kelihatan. Nah, tapi karena banyaknya orang tidak tahu kalau sebenarnya dia tua, tampilannya cantik, sehingga banyak yang tergoda gitu ya. Akhirnya apa? Pasti kalau dia tergoda akan mencintainya. Jadi akan terpesonanya Ustaz. Ya itu. Tertarik dia kan itu. Maka dari sini jelas bahwa sesungguhnya ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah hendak menolong hamba itu dalam semua keadaan. Ya. Maka maka siapapun yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan melakukannya dengan kelembutannya. Allah akan sangat dermawan dengan sifat ihsannya. Allah dermawan banget dengan hamba itu dengan seluruh kebaikan Allah kepadanya.
Kemudian Allah akan membukakan jalan agar apa? Semua harapan-harapan hamba itu tercapai. Amin. Gitu ya. Sehingga hamba itu tidak akan dikalahkan oleh rasa yang disebut capek, nggak mood, gabut, males, gitu. Tidak akan terkalahkan. Yang ada dia terus semangat, terus termotivasi, terus bergerak menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Kan itu ya. Maka coba kita belajar dari para sahabat Nabi ya. Belajar dari siapa? Para sahabat Nabi. Misalnya siapa? Misalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini pernah berkata bahwa siapa yang mencicipi kemurnian cinta Allah, maka hal itu sudah cukup untuk menyibukkannya. Baru mencicipi, baru dia itu tahu, oh ternyata Allah mencintaiku. Cinta Allah sama aku itu besar gitu. Dia sudah sibuk menyibukkan diri dengan apa? Menyibukkan diri dengan kebaikan, gitu. Ilaina? Oke, baik. Ya, baik. Ya, mohon maaf, kakak Zahra itu sedang di rumah nih. Gitu ya. Barusan pamit ya. Ya. Tadi sampai mana? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Iya. Barang siapa yang mencicipi cintanya Allah itu sudah cukup untuk apa? Menyibukkan diri. Menyibukkan diri. Ya, sudah cukup untuk menyibukkannya. Kan itu. Sehingga apa? Sehingga dia akan jauh, dia tidak akan fokusnya tidak mencari dunia. Ya. Tetapi fokusnya kemudian mencari apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ulama yang lain Al-Hasan mengatakan, siapa yang mengenal Tuhannya, dia akan mencintainya. Siapa yang benar-benar mencintai dunia, dia akan zuhud kepadanya. Langsung ternyata sampai di situ. Kenapa orang itu, kalau dalam bahasanya gimana? Dalam surat At-Takasur gimana? Alhaakumut takasur, kan itu. Kenapa artinya nih, Go? Bermegah-megahanlah. Nah, apa artinya ayat pertama? Bermegah-megahanlah kamu telah melalaikan kamu, kan itu? Betul ya? Yeah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Dalam kubur. Nah, padahal perintahnya kalla, kok jangan gitu kamu, gitu ya. Jangan bermegah-megah, jangan jadikan dunia yang di hatimu, gitu. Saufa ta'lamun, kalau kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu itu. Jangan takasur, gitu ya. Gitu kan ya? Jangan bermegah-megahan. Kan itu ya. Summa kalla saufa summa, kemudian kalla, jangan begitu. Saufa ta'lamun. Kelak kamu benar-benar akan mengetahui akibat dari perbuatanmu itu. Ya. Berarti dua kali loh para santri bahasa saufa ta'lamun. Kelak engkau bakal mengetahui apa? Hasil dari akibat dari perbuatanmu itu. Iya. Okay. Jadi gitu. Maka sampai apa? Alasan mengatakan siapa yang mengenal Allah, dia akan mencintainya. Siapa yang mengenal dunia, dia akan zuhud darinya. Karena tahu. Berarti orang yang bertakasur, orang bermegah-megah dengan dunia, artinya apa? Dia tidak mencintai Allah. Tidak mengenal dunia. Oh, tidak mengenal. Kan tadi kan alasan mengatakan kalau kita mengenal Allah, kita akan mencintai Allah. Kalau kita mengenal dunia, kita akan zuhud
darinya. Kan? Siapa orang yang tidak mencintai Allah, tandanya tidak mengenal Allah. Siapa yang mencintai dunia, tandanya dia tidak mengenal dunia. Gitu. Coba sambil di ini ya, sambil dirasa-rasa, dirasakan, dipikirkan, oh gitu. Sampai kita harus tahu kedudukan cinta kita itu di mana. Kalau bahasanya tangga hati cinta kita itu di mana sekarang kepada Allah. Gitu loh. Jadi seperti itu ya. Maka ada sebuah riwayat dari Sari As-Saqati namanya. Jadi pada hari kiamat nanti ya ini. Jadi ya, Sari As-Saqati ini berkata, pada hari kiamat nanti itu umat-umat akan dipanggil dengan nama nabinya masing-masing. Gitu ya. Setiap umat akan dipanggil dengan nama nabinya masing-masing. Maka nanti akan ada orang dipanggil dengan ya Muhammad, wahai Muhammad. Gitu. Akan dipanggil dengan ya Musa. Akan dipanggil ya Isa. Gitu ya. Gitu. Kan gitu. Adapun para pecinta, pecinta itu apa? Orang yang sangat mencintai namanya pecinta. Adapun orang yang mahabbatullah, orang yang mencintai Allah maka akan dipanggil ya. Ya aulia Allah gitu ya. Gimana manggilnya? Ya aulia Allah gitu ya. Kan ya. Jadi panggilannya gitu tuh. Wahai para kekasih Allah. Wahai para walinya Allah. Mendekatlah kepada Allah. Maka ketika seorang hamba di yaumul akhir itu dipanggil gitu ya. Jadi nanti itu kan semua serba otomatis di sana. Walaupun bermiliar-miliar manusia, bermiliar-miliar malaikat di yaumul akhir, maka semua serba mudah mengatur semua tahapan-tahapan di yaumul akhir. Maka ketika ada panggilan ya aulia Allah gitu, itu secara otomatis jelas siapa yang dipanggil. Maka ketika kita itu misalnya kita kok tiba-tiba dipanggil dengan kalimat ya aulia Allah gitu. Maka setelah itu ada kalimat akrab ya illallah, mendekatlah kamu kepada Allah. Maka dijelaskan dalam riwayat ini siapa yang dipanggil ini maka hampir-hampir saja hati mereka terlepas karena senang dan bahagia. Padahal di yaumul akhir itu nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Di yaumul akhir itu kita sudah tidak ada lagi urusan kecuali urusan hisab. Baru tetap ada urusan hisab. Kau pernah menzalimi orang lain, dihisab. Kan itu urusannya itu. Nanti ada kan itu. Tapi terkait dengan panggilan ini orang itu senangnya luar biasa loh udah dipanggil gitu. Wahai kekasih Allah, mendekatlah kepada Allah. Kalau jenengan dipanggil kayak gitu pribadi? Senang sekali. Pasti senang. Ya. Gitu ya. Maka ada lagi sahabat namanya ada lagi ulama namanya Haram bin Hayyan. Siapa namanya? Haram bin Hayyan. Ya. Haram bin Hayyan berkata, jika orang mukmin, jika orang beriman mengenal Tuhannya, mengenal Rabb-nya, maka dia akan mencintainya. Terus jika dia sudah mencintainya, maka dia akan tekun mendatanginya.
Kemudian jika telah merasakan manisnya mendekatinya, pasti dia tidak lagi melihat dunia dengan mata syahwatnya. Gitu ya. Masya Allah ya. Ini nanti diulangi, dicatat ya. Di nasihatnya ini. Jadi ketika seorang telah mengenal Allah, maka dia mencintainya. Maka kenapa kita itu, cinta itu tumbuh setelah mengenalnya. Jangan bucin. Jangan baper ya Ustadz. Iya. Baru melihat penampilan sudah bucin. Sudah merasakan cinta. Allah Akbar. Murah sekali tuh dia ngobrol cintanya. Masya Allah, ya Allah, subhanallah. Ya boleh kan gitu. Seorang mukmin tidak begitu. Kalau orang mukmin itu dia mengenal Allah baru mencintainya. Maka jenengan itu kalau ditanya dia udah mencintai belum? Kalau dia jawabnya sudah, jenengan bohong gitu. Ya Allah. Karena mencintai Allah itu harus diawali dengan mengenal Allah. Coba sekarang kalau ditanya, sejauh mana jenengan mengenal Allah? Bisa nggak yang jawabnya? Aku sudah sangat mengenal Allah. Pernah jenengan gitu? Iya. Seringkali kita itu adalah ketetapan Allah. Kita itu seringnya menggerutu. Kenapa ya Allah? Jadikan aku seperti ini. Datangkan masalah kayak gini. Kenapa nggak orang lain? Ya Allah, benar Ustaz. Kalau Ustaz, apapun dihadapi. Kalau sering menggerutu gitu, apa itu bukti kita sudah mengenal Allah? Padahal Allah itu punya kehendak. Dan setiap kehendak Allah itu kebaikan. Tapi kita nggak mengenalnya. Kenapa cepat menggerutu tadi? Kalau Allah ngasih apa keadaan yang seolah-olah keadaan itu tidak sesuai harapan kita sudah apa berprasangka buruk aja sama Allah. Tidak. Betul atau betul? Betul Ustaz. Betul banget Ustaz. Nah iya. Makanya pentingnya kita itu belajar ilmu tentang cinta. Tapi bukan cinta roman picisan yang kayak gitu, tapi mahabbatullah. Yang itu yang harus kita pelajari. Gitu ya. Sehingga kita tidak terlalu banyak cinta kan itu. Nah, jenengan coba perhatikan. Jenengan pernah nggak dengar nasid judulnya Di Antara Dua Cinta? Nanti yang buka nggak? Nanti jenengan pelajari itu syairnya. Kan itu. Nah, jadi di situ saat itu ada sampai kalimat bahwa ya Allah ceraikanlah aku. Gitu ya. Ceraikan dengan apa? Perhatikan itu. Ya. Kita itu minta kepada Allah agar apa? Menceraikan gitu ya. Menceraikan apa? Ya menceraikan dengan apa? Ini apa? Dengan cinta dari cinta selain Allah kan itu. Gitu ya. Kan gitu. Gitu ya. Jadi dari apa namanya? Dari sini ini hal yang apa namanya bahasanya ya. Hal yang cukup penting gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa nasyid itu kan memang ya Allah ceraikanlah dunia yang mendiam di dalam hatiku karena di situ tidak ku mampu mengumpul dua cinta gitu kan. Kalau kita itu cinta dunia nggak bisa mencintai Allah. Kalau kita udah mencintai Allah, kita tidak akan mencintai dunia kan itu. Nggak bisa mengumpul dua cinta kan itu. Gitu ya. Halo. Ya Ustaz. Dengar Ustaz. Ya sudah kalau dengar. Ya. Saya ini benar. Ustaz. Di Antara Dua Cinta nasidnya siapa Ustaz? Apa yang itu toh? Yang judulnya oh ya. Ini sebentar itu Raihan ya. Tapi dulu bukan Raihan sih. Jenengan ketik aja ya nasid antara dua cinta ya. Ini nanti ini.
Gitu ya. Dulu pertama kali kayaknya itu dikumpulkan oleh The Zikr dari Malaysia, kemudian dinyanyikan kembali oleh Raihan. Itu lagu yang sudah sangat lama. Tak lama. Judulnya Antara Dua Cinta. Ya. Yang keluar malah dangdut. Jangan. Jaringan Itu yang ngetiknya keluar adalah malah lirik nasyid di Antara Dua Cinta The Zikr. Ngatain ngetiknya. Zikr. Huruf nasib. Nanti akan muncul untuk pelajarannya apa gitu ya. Oke ya, nanti itu dibuka nanti ya. Kita lanjut ya. Apa waktunya sampun telas nggih, pun nggih? Ya, Ustaz. Masih wonten, Ustaz. Belum, Ustaz. Oh, nggih, pun. Ya, Pelajaran lanjut enak, sekedap. Ustaz. Ya, lanjut sekedap ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi ini tuh tadi Ustaz sudah mulai ngajar sejak pada subuh. Jadi kuliah subuh tadi, setelah kuliah subuh selesai, Ustaz ngajar jenengan nih. Nanti setelah ini nanti Ustaz ngajar para wali santri. Masya Allah. Mudah-mudahan. Jadi gitu. Ya, makasih. Gitu ya. Ya. Oke, kita kembali ke masalah di antara kita. Masalah cinta. Oke, kita coba mendengar nasihat dari seorang ulama ahli nasihat. Namanya Yahya bin Mu'ad. Siapa namanya? Yahya bin Mu'ad. Yahya bin Mu'ad ini pernah memberikan nasihat. Beliau mengatakan bahwa seberat biji cinta kepada Allah, lebih aku cintai daripada ibadah 70 tahun tanpa cinta itu. Kan itu. Jadi kalau kita itu memiliki cinta kepada Allah, walaupun hanya sebesar biji sawi, itu lebih aku cintai daripada beribadah 70 tahun tapi tanpa cinta kepada Allah. Jenengan sholat, jenengan zakat, jenengan zikir, jenengan tilawah Quran, tapi kok nggak ada cinta kepada Allah gitu ya. Maka itu tidak disukai. Lebih disukainya apa? Ya, lebih disukai dia itu memiliki cinta kepada Allah walaupun hanya sebesar biji sawi. Jadi seperti itu. Makanya kenapa dalam makna ibadah itu, makna apa? Makna ibadah itu dijelaskan bahwa disebut ibadah itu kalau apa? Kalau seorang itu bisa mencintai Allah. Dia bisa menyatukan, memadukan antara kesempurnaan cinta kepada Allah dan kesempurnaan ketundukan kepada Allah. Baru dia bisa mendapatkan hakikat dari cinta. Gitu ya. Ibadahnya dia dapat gitu ya. Seperti siapa? Nah, itu ada kitab namanya Al-Haqqul Wadihatul Mubayyin. Ini titulah Asy-Syaikh Ibnu Sa'di. Dalam kita menjelaskan bahwa ibadah itu merupakan ruh. Ibadah itu merupakan ruh. Nah, hakikatnya apa? Hakikat dari ibadah itu adalah merealisasikan, mewujudkan cinta dan kepatuhan kepada Allah. Nah, kecintaan yang utuh dan kepatuhan yang sempurna kepada Allah itu hakikat ibadah. Manakala ibadah itu luput dari dua hal itu, maka tidak disebut ibadah. Kok ibadah tidak dibarengi kecintaan dan kepatuhan kepada Allah, maka tidak disebut ibadah. Makanya kenapa tadi Yahya bin Mu'ad mengatakan seberat biji cinta, biji sawi cinta. Kepada Allah lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada ibadah 70 tahun tanpa cinta. Dengan ibadah terus tapi nggak tumbuh rasa cinta kepada Allah, itu derajatnya rendah. Biasanya mending ibadahnya kita biasa-biasa aja tapi ada cinta kepada Allah. Walaupun ya
bahasanya gimana? Ibadahnya luar biasa, cintanya luar biasa. Jadi kayak gitu. Ya, pun ya. Dari mana? Bentar. Terus lagi Ya enak-enak. sudah. Terakhir. Ini. Coba kita belajar dari seorang wanita yang ahli ibadah. Dia sangat mencintai Allah. Siapa kira-kira? Dikenal banget dalam dunia tasawuf. Namanya siapa? Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah. Diulangi. Rabi'ah Al-Adawiyah. Sekali lagi. Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah. Dia pernah berkata begini. Jadi gini, dia itu berkata kepada seorang perempuan yang ada di depannya. Rabi'ah berkata kepada seorang perempuan yang ada di depannya. Rabi'ah mengatakan gini, siapa yang bisa menunjukkan kami kepada kekasih sejati? Gitu ya. Maka seorang perempuan menjawab, kekasih sejati selalu bersama. Tetapi dunia memutus dan menjauhkan kami darinya. Gitu. Jadi kalau kita itu ingin mencintai Allah, di hati kita nggak boleh juga ada cinta kepada dunia. Kalau di hati kita masih ada cinta dunia, maka sulit tumbuh rasa cinta kepada Allah. Karena nggak bisa di hati kita itu mengumpul dua cinta, nggak bisa. Jadi harus menjadikan dunia sebagai jalan menuju Allah gitu ya Ustaz. Ya, yang benar begitu. Atau dengan bahasa lain, ya kita jadikan dunia sebagai wasilah untuk menggapai cintanya Allah. Iya betul. Maka kenapa ada asar dari sahabat Nabi bahwa taruhlah dunia dalam genggaman tanganmu dan taruhlah Allah dalam hatimu. Nah, jadi begitu. Ya Allah. Iya. Tapi ingat Ustaz, kata-kata Ustaz, tanamkan akhirat di hatimu maka dunia akan mengikuti. Betul sekali, betul. Itu ada hadisnya memang, gitu ya. Soalnya kalau sudah bicara tentang yang rasa cinta, konsep cinta, memang kita harus menempatkan pada tempat yang seharusnya. Kenapa? Cinta itu kedudukannya, makomnya kudus wa'ala, suci dan tinggi. Maka jangan kau rendahkan dengan memberikan cinta kepada yang rendah. Maka karena kudus wa'ala, maka tempatkan cintamu kepada yang maha tinggi dan maha suci. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa ya Ustaz, pelan-pelan sambil berjalan ya Allah. Ya, nggak apa-apa. Berproses nggak apa-apa ya. Berproses. Tapi ada tapinya. Yang namanya proses itu harus ada progres. Jangan dalam proses terus prosesnya dalam gitu, tapi nggak bergerak-gerak. Tapi harus ada progres. Progres itu apa sih? Ya kemajuannya. Maka nanti kita akan bahas tentang apa? Tentang ini alamat tadi, tanda-tanda gitu ya. Tanda-tanda cinta kita pada Allah itu apa, dan kita sudah berapa tanda yang ada di hati kita. Jadi kayak gitu. Dan ini kalau sudah bicara cinta, gitu ya, kan ada sebuah hadis ya. Jika Allah gitu ya, jika Allah mencintai seorang hamba, maka apa? Allah akan memanggil Jibril. Maka Allah akan memanggil siapa? Jibril. Iya. Jadi jika Allah mencintai seorang hamba,
Maka Allah akan memanggil siapa tadi? Jibril. Kemudian Allah berfirman, ya Jibril, sungguh aku mencintai si fulan. Maka cintailah si fulan. Gitu. Nah, setelah itu Jibril apa? Mengumpulkan semua penduduk langit. Wahai para penduduk langit, sungguhnya Allah mencintai si fulan. Maka aku pun mencintainya. Maka kalian pun juga harus mencintainya. Begitu. Ya Allah. Terus pripun itu? Kira-kira pripun menurut jenengan kalimat itu? Luar biasa, Ustaz. Mengena di hati. Iya. Besar berat cinta. Betul sekali ya. Jadi kalau panjenengan tahu kalimat ini, Masya Allah ya. Pokoknya jenengan bakal ini ya, gitu kan. Jadi kalau Allah itu ketika sudah mencintai seorang hamba, Allah manggil Jibril. Artinya apa? Artinya apa? Untuk selalu menjaganya. Iya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis lengkapnya begini, hadis lengkapnya ya. Jadi ketika tadi diawali dengan kalimat apa? Perintah. Ya. Ketika Allah mencintai. Ya, betul sekali. Ida ahabbun. Gitu ya kalimatnya. Ya. Ketika Allah mencintai gitu ya. Hambanya. Ketika Allah mencintai siapa? Hambanya. Ya. Idza ahabban abdan, ketika Allah mencintai hambanya, da'a Jibril, maka Allah akan memanggil Jibril. Setelah itu apa? Faqala. Kemudian Allah berfirman, inni uhibbu, gitu ya, fulanan, kan gitu kan. Wa ahibbuhu, gitu. Wa ahibbahu. Hai Jibril, aku itu mencintai si fulan, maka cintailah fulan, gitu. Qala fayuhibbuhu Jibril. Maka kemudian Jibril berkata, maka Jibril pun kemudian mencintainya. Summa yunadi fis sama, kemudian Jibril memanggil penduduk langit. Fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan wa yuhibbuhu wa yuhibbuhu fa huwa ahlus sama. Kan itu. Jibril memanggil penduduk langit dan mengatakan bahwa Allah mencintai si fulan dan aku pun mencintainya. Ya. Maka seluruh ahli sama, seluruh penduduk langit kemudian mencintainya. Ya gitu ya. Setelah itu apa? Apa yang terjadi kalau sudah begitu? Yang terjadi maka semua kemudian dia pun hamba itu diterima di bumi. Dan apabila Allah membenci seorang hamba, ini kebalikannya. Bagaimana kalau Allah membenci seorang hamba? Maka Allah pun memanggil Jibril. Wa idza abghadha abdan da'a Jibril fayaqulu inni ubghidu fulanan. Gitu, saya gitu ya. Jika Allah itu membenci seorang hamba, gitu ya, maka Allah tadi mengatakan kepada Jibril, mengatakan gimana? Wahai Jibril, Wahai Jibril. Wahai Jibril, sungguhnya aku membencinya. Si fulan.
benci si fulan, maka bencilah dia. Maka Jibril pun membenci. Membencinya. Bulan. Nah, kemudian apa? Setelah itu pripun? Manggil Jibril memberitahukan kepada Summa penduduk yunadi fi ahli sama. Ya. Kemudian apa? Jibril memanggil penduduk. Jibril memanggil penduduk langit. Innallaha yubghidu fulanan. Sesungguhnya Allah membenci si fulan. Fa'aghiduhu, maka aku pun bencinya. Qala dikatakan kepada, kemudian mereka berkata, fayubghidunahu, maka penduduk langit pun juga membencinya. Sumatu ba'ulahul ba'da'u fil ardi. Ya. Maka kemudian kebencian itu pun kemudian merambat ke bumi, gitu ya. Jadi begini, kalau Allah mencintai maka dia diterima di bumi. Kalau Allah membencinya maka bumi tidak mau menerimanya. Ya pun ya. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan sebagai bahan renungan kita. Kira-kira makom cinta kita kayak apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin begitu untuk hari ini, dan kita ini belum masuk makna al-hub ya. Belum ya? Belum. Kita masih pendahuluan dari pendahuluan, 2 kali pertemuan lagi. Nah, insyaallah pekan depan kita sudah masuk makna al-hub. Itu insyaallah ya. Itu ya, semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz diberi kesehatan semuanya. Terima kasih atas waktu dan ilmunya Ustaz. Amin ya Allah. Mudah-mudahan jenengan sedoyo nggih mekaten ya. Amin. Ustaz undur diri dulu ya. Ustaz.